Perkenalkan, nama saya Prasida Bonita Panturi. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman mengenai mutu pelayanan kesehatan. Rangkuman mengenai mutu pelayanan kesehatan yaitu mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seseorang dalam mendapatkan perlakuan atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan yang memberikan dampak kepuasan atau ketidakpuasan pada pengguna pelayanan kesehatan. Dalam penilaian dimensi mutu pelayanan menurut para Resultman, terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan, yaitu kehandalan, jaminan kepastian, dan empati, berwujud dan kepastian. Faktor yang memengaruhi persepsi mutu pelayanan ialah tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang, dan faktor karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan, atau minat, pengalaman, dan pengharapan. Variabel lain ikut memengaruhi persepsi adalah umur, latar belakang, sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu. Bagian kedua, program menjaga mutu. Rangkuman program menjaga mutu merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai keluaran yang meyakinkan. Sedangkan menurut Donna Bedia, program menjaga mutu adalah upaya menelaah secara periodik berbagai perihal yang mempengaruhi pelayanan, melakukan pemantauan terhadap pelayanan serta menelusuri keluaran yang dihasilkan sedemikian rupa, sehingga berbagai kekurangan dan penyebabnya dapat diketahui sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan demi menyempurnakan taraf kesehatan dan kesejahteraan. Tujuan dari program menjaga mutu yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan yang telah dilaksanakan, mengetahui masalah dan penyebab masalah mutu yang dilaksanakan, menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu yang ditemukan, menyelenggarakan upaya penyelesaian masalah dan penyebab masalah mutu yang ditemukan, menyelenggarakan upaya penyelesaian masalah dan penyebab, menilai upaya mutu yang telah dilakukan, menyusun rencana tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Manfaat dari program menjaga mutu adalah meningkatkan efektivitas pelayanan, meningkatkan efisien pelayanan, meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan, melindungi pelaksanaan pelayanan dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Untuk menjaga mutu pelayanan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dengan kegiatan tersebut. Ialah kegiatan persiapan dan melakukan kegiatan pelaksanaan. Bagian ketiga mengenai bagian kepuasan pasien. Rangkuman mengenai kepuasan pasien adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungan dengan harapan seseorang. Alat ukur untuk menentukan seberapa besar kepuasan terhadap suatu pelayanan yang didapatkan. Menurut Kotler, pengukuran kepuasan dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni yang pertama sistem keluhan dan saran, yang kedua survei kepuasan konsumen, yang ketiga ghost shopping atau misteri shopping, yang keempat analisis pasien yang beralih ke lost customer analysis. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien antara lain, yang pertama pendekatan dan perilaku petugas
perasaan pasien terutama saat pertama kali datang. Yang kedua, mutu informasi yang diterima seperti apa yang dikerjakan, apa yang didapat dan diharap, prosedur perjanjian, waktu tunggu, fasilitas umum yang tersedia, dan fasilitas perhotelan untuk pasien seperti mutu makanan, privasi, dan pengaturan kunjungan. Yang ketujuh, outcome, tertapi, dan perawatan yang diterima. Bagian keempat mengenai loyalitas pasien. Rangkuman mengenai loyalitas pasien adalah salah satu faktor terpenting dalam mendorong keberhasilan organisasi pelayanan kesehatan. Namun, untuk mempertahankan loyalitas pasien bukan hal yang mudah. Meningkatkan biaya perawatan, masalah asuransi, kesehatan, kualitas perawatan, dan faktor lainnya mempengaruhi tingkat kesediaan pasien. Menurut Muah dan Masram, bahwa loyalitas seorang pelanggan didefinisikan sebagai orang yang membeli, khususnya yang memberi secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan merupakan seseorang yang secara terus-menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk mendapatkan keinginan dengan membeli suatu produk atau jasa, membayar produk jasa tersebut. Loyalitas pasien memberikan banyak manfaat dan menjadi investasi yang baik pada penyediaan layanan. Beberapa manfaat tersebut antara lain meningkatkan hubungan dengan pasien, pembelian secara berulang, dan memberikan rekomendasi dan meningkatkan investasi. Menurut Muah dan Masram, ada 8 dimensi loyalitas sebagai berikut: performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan fit and finish. Ada 3 faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas adalah keandalan, kecepatan, daya tahan, kemudahan operasi, dan perbaikan secara atribut-atribut nilai lainnya. Yang kedua, harga adalah sejumlah uang dikeluarkan untuk mendapatkan kualitas yang baik. Yang ketiga, kenyamanan adalah keadaan di mana seseorang merasakan ada perasaan senang. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.